Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanuddin dari MBS 1C dengan NIM 240-366 akan menjelaskan tentang rangkuman materi pengetahuan komputer. Langsung saja, pertama kita bahas tentang konsep dasar komputer. Apa itu komputer? Komputer dalam bahasa Latin computare, to compute atau menghitung. Alat elektronik dapat menerima data, dapat mengelola, dapat memberikan informasi. Jadi, komputer adalah alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai dengan program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan, dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai dengan prosedur yang dirumuskan. Perkembangan sejarah hardware. Era sebelum 1940. Ribuan tahun lalu, di Cina ditemukan abacus. Pada tahun 1617, John Napier menciptakan metode logaritma yang dinamakan Napier-Boners. Pada tahun selanjutnya, tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung. Kemudian tahun 1890, Marie Jacquard membuat konsep punchet. Pada tahun 1822, Charles Babbage merancang differential engine. Dan pada tahun 1854, George Boole menciptakan suatu bidang aljabar. Dan terakhir, pada tahun 1977, Howard Alken memperkenalkan mesin mekanik dan elektronik. Selanjutnya, era sesudah 1940. Pada era ini terdapat 6 generasi. Generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Proses sirkuitnya mengandung vacuum tube. Proses kurang cepat, ukurannya fisik sangat besar. Dan pada generasi kedua yaitu 1959 sampai 1964, ciri-cirinya mempunyai sirkuitnya berupa transistor, membutuhkan sedikit daya listrik, kapasitas memori cukup besar. Pada generasi ketiga, ia sudah menggunakan IC, bentuk fisiknya lebih kecil dan prosesnya lebih cepat. Dan pada generasi keempat ini sudah menggunakan large scale integration dan IBM 370. Dan pada saat generasi kelima pada tahun 1990 menggunakan Verilad. Adanya mikroprosesor disebut dengan generasi Pentium. Dan pada generasi ke-6 ini, abad 21, generasi ini merupakan generasi pada saat ini masa depan. Selanjutnya, jenis penggolongan komputer. Yang pertama, jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang kedua, jenis komputer berdasarkan prosesornya. Ketiga, jenis komputer berdasarkan bentuk fisik. Keempat, jenis komputer berdasarkan penggunaannya. Dan kelima, jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Selanjutnya, berdasarkan data diolah. Komputer analog, digital, dan hybrid. Dan berdasarkan prosesornya, mikrokomputer, minikomputer, mainframe, superkomputer. Berdasarkan bentuk fisik, yaitu komputer desktop, komputer tower, komputer laptop, komputer portable atau PC, komputer notebook, dan komputer sub-notebook. Selanjutnya, berdasarkan penggunaannya. Komputer untuk tujuan umum, general purpose komputer, dan komputer untuk tujuan khusus, special purpose komputer. Selanjutnya, berdasarkan skala kemampuannya. Ada 3, yaitu pertama,
small scale computer, kedua medium scale computer, dan ketiga large scale computer. Selanjutnya alat input, proses, dan output. Alat input adalah alat-alat yang memasukkan data ke sistem komputer, misalnya keyboard, mouse, dan lain-lain. Selanjutnya alat proses adalah alat yang berfungsi mengelola data ke komputer setelah mengalami proses input, misalnya CPU, ALU, dan CU, motherboard, prosesor, dan register. Selanjutnya kita bahas tentang alat output. Alat untuk mengeluarkan hasil penggunaan yang telah digunakan oleh sistem komputer, misalnya layar atau monitor, dan printer, dan lain-lain. Komponen-komponen pada hardware. Pertama, input, kontrol, proses, penyimpanan, output. Adapun macam-macam komponen dasar perangkat keras komputer yaitu mainboard, prosesor, hard disk, RAM atau memori, power supply, monitor, VGA card atau video card, dan keyboard. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau sering disebut software yaitu bagian dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Fungsi software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem komputer dan sistem pendukung pada komputer, mengatur hardware perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bekerja secara simultan. Selanjutnya sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Adapun contoh software yang ada di komputer yaitu salah satunya Microsoft Word. Pertama, Microsoft Word adalah aplikasi pengelola data yang berfungsi untuk membuat, mengedit, atau membuat format dalam bentuk dokumen, teks, atau tulisan yang hasilnya dapat disimpan dalam bentuk soft copy atau file, ataupun hard copy atau hasil cetakan printer. Fungsi Microsoft Word yaitu membuat variasi bentuk tulisan. Kedua, membuat dokumen untuk dicetak. Ketiga, membuat dokumen dengan cepat. Keempat, membuat keperluan tipografi penulisan. Dan kelima, menyimpan dalam format tertentu. Selanjutnya, aplikasi software yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak yang untuk mengelola data secara otomatis, meliputi penghitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Adapun fungsi Microsoft Excel yaitu melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan mudah, baik perhitungan yang sederhana maupun rumus-rumus yang sangat sederhana. Kedua, mempresentasikan data dalam bentuk grafik yang komunikatif. Ketiga, berkomunikasi untuk saling tukar informasi dengan dalam bentuk jaringan di mana orang lain bisa membuka lembar kerja kita. Selanjutnya yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Fungsi dari Microsoft PowerPoint yaitu sarana untuk mempermudah sebuah presentasi, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy, membuat presentasi dalam bentuk yang menarik, dan mempermudah dalam membuat dan mengatur berbagai slide. Selanjutnya, aplikasi internet dan browsing. Internet adalah suatu jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan standar dari Global Transmission Control Protocol. Browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering juga disebut dengan browser saja. Manfaat internet. Ada banyak manfaat internet. Salah satunya sebagai sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan.
Kedua, menjaga keamanan warga negara. Ketiga, sebagai media hiburan dan semua kalangan. Sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi adalah kumpulan dari hardware dan software komputer serta manusia yang akan menggunakan sistem tersebut. Dan terakhir, peran sistem informasi dalam bisnis. Mendukung bisnis dari segi operasional, mendukung bisnis dari segi benefit, dan mendukung bisnis dari segi pengambilan keputusan. Itulah presentasi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.